Halo, selamat bertemu kembali bersama saya Ferry Laurentius dari Studio Akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang bahan kajian akuntansi tentang sediaan. Sediaan ini ada di PSAK nomor 14. Nah, dalam kajian kali ini kita akan membahas metode konsistoris. Sebelum membahas tentang bahan kajian tersebut, saya akan membahas dulu istilah sediaan. Sediaan itu sering dipergantikan ya dengan kata persediaan. Sebenarnya mana yang paling tepat untuk merepresentasikan inventory dalam istilah bahasa Inggris? Kita lihat, kita kembali kepada istilahnya di KBBI. Sebenarnya KBBI menyatakan sediaan itu adalah hasil menyediakan. Hasil menyediakan, jadi ada proses menyediakan dalam konteks sediaan. Sedangkan persediaan dalam KBBI itu artinya perihal bersedia atau cadangan. Nah, dalam konteks ini, tidak mungkin kita mengungkapkan inventory itu perihal bersedia, namun bisa cadangan. Cadangan ini artinya hal yang dikumpulkan untuk sesuatu yang akan dipakai di masa depan. Jadi dalam konteks inventory, maka istilah yang paling tepat padanannya adalah sediaan. Karena sediaan itu adalah hasil menyediakan, hasil menyediakan. Kita lihat berikutnya. Hasil menyediakan itu, misalnya ini gudang, ya. Hasil menyediakan itu bisa melalui pemerolehan dari pemasok atau pembelian dari pemasok. Tujuannya apa? Bukan untuk cadangan, tetapi untuk dijual atau untuk diproduksi kembali. Jadi sediaan itu adalah hasil dari proses menyediakan pemerolehan yang ditujukan untuk dijual atau diproduksi kembali. Nah, jadi sediaan yang tersisa pada akhir periode, ya, barang yang ada di gudang pada akhir periode itu disajikan di laporan keuangan dalam akun sediaan. Jadi dalam pembahasan berikutnya saya akan menggunakan istilah sediaan alih-alih persediaan karena lebih mencerminkan makna yang sesungguhnya dari inventory atau sediaan. Nah, jenis-jenis sediaan itu ada sediaan barang dagang, ya, ini barang yang diperoleh untuk dijual kembali. Kemudian ada sediaan bahan baku untuk diproduksi kembali. Barang setengah jadi ini adalah barang yang sampai akhir periode belum selesai diproduksi. Kemudian sediaan barang jadi dan sediaan habis pakai. Nah, di laporan keuangan sendiri, kini saya ambil laporan keuangan yang bisa Anda akses di Google, yaitu dari PT Mandom Indonesia Tbk. Mereka masih menggunakan istilah persediaan, ya. Jadi sediaan ini ada dalam kelompok aset di aset lancar. Ya, di aset lancar. Kemudian sediaan itu ada juga di laporan rugi laba dalam kelompok beban pokok penjualan, dan sediaan itu juga harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai teknik atau metode akuntansi yang digunakan dalam sediaan. Kemudian juga rincian dari akun sediaan yang ada di laporan posisi keuangan. Itu dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pencatatan sediaan. Sistem pencatatan sediaan ada dua, sistem perpetual atau sistem terus-menerus dan sistem periodik. Kita bahas yang pertama, sistem perpetual. Sistem perpetual itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah setiap terjadi pembelian barang, akun sediaan didebit. Kemudian apabila terjadi pembayaran ongkos masuk, menerima diskon tunai atas pembelian atau pengembalian dan penyisian penjualan, maka nilai transaksi langsung dicatat ke akun sediaan, bukan ke akun misalnya diskon atau retur, ya. Jadi tidak ada akun-akun itu di sistem perpetual atau sistem terus-menerus, ya. Jadi semua mutasi sediaan itu dicatat ke akun sediaan, tidak ke akun lain. Nah, kemudian yang istimewa lagi, setiap terjadi penjualan barang, maka akun sediaan dikreditkan dan akun cost dari barang terjual, cost of goods sold atau beban pokok penjualan, didebitkan. Artinya apa? Dalam sistem perpetual, apabila terjadi penjualan, arus barang keluar juga harus dicatat dalam jurnal. Nah, kemudian dalam sistem perpetual, setiap jenis sediaan dibuatkan kartu sediaan atau kartu pengendali sediaan. Nah, jadi
boleh dikatakan bahwa sistem perpetual itu memiliki elemen pengendalian yang bagus, yang baik. Ya, setiap saat bisa kita ketahui cost dari sediaan dan saldo sediaan unitnya dan cost-nya itu dicatat dalam kartu sediaan. Nah, kita praktikkan bagaimana ini diterapkan dalam teknik akuntansi. Tanggal 1 bulan 5 dibeli barang secara kredit 40 juta, ongkos angkut dibayar 1 juta. Kemudian tanggal 2 bulan 5 dikembalikan barang 3 juta karena rusak. Kemudian tanggal 5 Mei pelunasan hutang dan diperoleh diskon 5%. Kemudian yang terakhir penjualan barang 10 juta dengan kos dari barang terjual atau beban pokok penjualan 8.500.000. Kita lihat transaksi pertama bagaimana mencatat. Ingat bahwa sistem perpetual setiap mutasi dari sediaan dicatat ke akun sediaan, tidak ada akun yang lain. Maka ketika dibeli juga dan dibayar ongkos angkut, itu langsung menambah cost dari sediaan di akun sediaan. Jadi kita debitkan sediaan di debit 41 juta. Hutang dagang, maaf ini bukan 40 juta, tapi 41 juta. Jadi tidak ada akun ongkos angkut di sini ya, langsung masuk ke akun sediaan. Nah, bagaimana kalau pengembalian karena barang rusak? Ini juga tidak ada akun retur, langsung dikreditkan ke sediaan barang dagang, mengurangi cost dari sediaan. Kalau ada pelunasan dan diterima diskon, ini juga utang dagang dibayar 38 juta, sediaan barang dagang itu 5% dari diskonnya 1.900.000, kemudian kasnya itu 36.100.000. Jadi ini juga kalau ada diskon langsung dikreditkan ke akun sediaan barang dagang. Nah, kalau ada penjualan, ini ada arus barang keluarnya ya. Arus cost keluarnya. Jadi langsung dikreditkan sediaan barang sesuai dengan cost of goods sold. Ya, sesuai dengan cost dari barang, sedangkan penjualannya dicatat di sini. Jadi, kalau kita simpulkan bahwa apabila kita ingin mengetahui saldo sediaan akhir pada akhir periode, maka langsung saja kita melihat akun sediaan barang dagang di buku besar. Ya, kalau kita mau melihat rinciannya, lihat di kartu sediaan sebagai pengendali sediaan. Seharusnya itu tidak boleh berbeda. Ya. Nah, jadi seperti ini sediaan akhirnya berapa? Langsung aja pergi ke akun sediaan, atau kalau misalnya Anda mau menambah mengurangkan, ini debit 41, kredit 3 juta, kredit 1.900.000 dan kredit 8.500.000, itulah sediaan akhir. Jadi sistem pencatatan sediaan ini sangat menyediakan pengendalian yang baik dari segi pencatatannya. Nah, kita lihat sistem pencatatan yang kedua, yaitu sistem periodik. Ini karakteristiknya apa? Ini kalau tadi langsung dicatat ke akun sediaan, tidak. Kalau ini setiap terjadi transaksi dicatat ke nama transaksinya itu. Misalnya pembelian barang dagang, maka didebit ke akun pembelian. Apabila dibayar ongkos masuk, diterima diskon atau atas pembelian, itu langsung dicatat ke akunnya masing-masing. Jadi transaksinya langsung mencerminkan nama akun. Kalau tadi langsung ke akun sediaan. Kemudian setiap terjadi penjualan barang, maka akun tidak dicatat aliran barang keluarnya. Jadi hanya dicatat piutang pada penjualan. Nah, pada akhir periode akuntansi dihitung cost of goods sold dari barang. Ya. Nah, biasanya sistem periodik ini kita nggak bisa mengetahui saldo sediaan setiap saat ya, karena tidak ada dalam sediaan, karena dicatat ke akunnya masing-masing. Kemudian harus dilakukan perhitungan untuk mengetahui berapa sediaan akhir. Nah, kita ambil contoh yang tadi, sama saja. Kita lihat yang pertama. Nah, dalam sistem periodik ini bukan ke akun sediaan, bukan ke akun sediaan juga biaya angkut, namun ke akun pembelian dan akun biaya angkut. Kalau ada pengembalian barang rusak juga bukan ke akun sediaan seperti perpetual tadi, tapi ke akun retur pembelian. Ya, hutang dagang pada retur pembelian. Nah, kalau ada pelunasan dan diperoleh diskon, hutang dagang, kreditnya diskon pembelian. Tadi ke akun sediaan ya, itu bedanya. Dan kalau dilakukan penjualan, maka tidak ada sama sekali arus kos keluarnya. Ya, hanya satu piutang usaha pada penjualan. Kalau Anda lihat secara lebih teliti, maka ketika Anda ditanya berapa saldo sediaan akhir, itu tidak bisa diketahui
dari akun sediaan, ya, maka Anda harus melakukan perhitungan. Nah, perhitungannya misalnya seperti tadi, pembelian 40 juta itu menambah kos, ongkos angkut menambah kos, kemudian penjualan cost of goods sold-nya mengurangi kos, diskon pembelian 1.900.000 mengurangi, dan retur pembelian 3 juta. Berapa sediaan akhir? Nah, dalam sistem perpetual, Anda tidak bisa melihat akun sediaan, tapi Anda harus menjumlah ini dulu, menguranginya ke sini, maka diperolehlah sediaan akhir itu 27.600.000. Pembelian ditambah ongkos angkut, ini karena menambah kos, kemudian yang menguranginya adalah penjualan, diskon pembelian, dan retur pembelian, sehingga diperoleh kosnya 27.600.000. Nah, kemudian untuk menghitung cost of goods sold, ya, berapa kos dari barang terjual, sebenarnya kalau sistem perpetual itu langsung diketahui, kalau sistem periodik harus dihitung dulu dengan skema ini. Jadi sediaan awal ditambah pembelian, ditambah biaya angkut, dikurangi retur pembelian, dikurangi diskon pembelian. Inilah yang disebut barang yang siap dijual. Nah, kemudian sediaan akhirnya tadi 27.600, maka cost of goods sold 8.500.000. Ini kalau dalam sistem periodik. Nah, sistem periodik juga biasanya tidak membuat kartu sediaan secara khusus untuk setiap jenis sediaan. Nah, kemudian kita berbicara tentang kepemilikan sediaan. Yang pertama tentang barang dalam perjalanan. Barang dalam perjalanan ini apa artinya? Ini adalah sediaan yang sampai akhir periode belum sampai ke gudang pembeli. Ini masalah tersendiri. Siapa yang mencatat sediaan tersebut? Nah, sebagai akuntan kamu harus mengetahui, calon akuntan, kepemilikannya pada tanggal laporan keuangan Anda harus melihat syarat pengirimannya. Syarat pengirimannya biasanya ada FOB shipping point atau FOB titik pengiriman. Nah, pada tahap FOB shipping point dalam skema ini, maka ongkos angkut yang menanggung adalah pembeli. Artinya pembelilah yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut mulai dari pelabuhan penjual sampai di gudangnya. Itu FOB shipping point. Sedangkan kalau FOB destination atau tujuannya itu adalah penjual, maka pembeli bertanggung jawab terhadap barang agar sampai ke tempat, penjual bertanggung jawab terhadap barang agar sampai ke gudang pembeli. Jadi yang menanggung ongkosnya ini adalah penjual. Artinya kalau ada apa-apa barang di tengah jalan, itu tanggung jawabnya masih kepada penjual. Nah, ini misalnya kita ambil contoh pelabuhan gudang, misalnya pelabuhan atau gudang penjual, misalnya di Jakarta, dan barang akan dikirim ke pelabuhan pembeli atau gudang pembeli yang ada di Medan, maka titik pengirimannya atau shipping point-nya di Jakarta, sedangkan destination-nya adalah Medan, titik tujuan. Nah, pertanyaannya siapa pemilik sediaan apabila pada akhir periode belum sampai ke Medan? Anda harus meneliti syarat pengirimannya ini apakah shipping point atau destination. Oke, kalau misalnya dia barang milik penjual apabila syarat pengirimannya FOB Medan atau FOB destination. Nah, kalau dia barang milik pembeli apabila syarat pembeliannya FOB shipping point, ya, atau FOB Jakarta. Jadi kalau misalnya barang belum sampai akhir periode, syaratnya FOB Jakarta atau shipping point, maka tentunya pembeli ini akan bertanggung jawab terhadap barang. Jadi artinya barang tersebut sudah bisa dicatat di laporan posisi keuangan atau masuk kepada aset si pembeli, meskipun barang belum sampai di gudangnya. Namun kalau FOB-nya destination, kalau pada akhir periode barang belum sampai, si pembeli ini belum bisa mencatat itu sebagai hak dia. Ya, haknya masih pada pihak penjual sampai nanti dia sampai ke gudang si pembeli. Nah, ini Anda harus pahami tentang hak atas barang dengan melihat syarat pengiriman. Nah, kemudian kita masuk ke barang konsinyasi atau barang titipan. Ini banyak sekali sekarang sistem penjualan titipan. Salah satu metode pemasaran yang banyak dipakai adalah konsinyasi. Pihak penitip disebut konsinyor mengirimkan barang kepada agen penjual
di mana agen penjual berkewajiban menjual barang konsinyasi itu. Apabila barang tidak terjual, maka pihak penitip bisa mengambil atau mengganti barang dengan barang yang baru. Nah, dalam metode pemasaran secara konsinyasi, barang tetap menjadi hak penitip barang sampai barang tersebut dijual. Jadi nggak boleh si penitip langsung dititipkan barangnya langsung dikurangkan dari akun sediaan, nggak boleh, karena itu adalah barang konsinyasi. Jadi sampai barang terjual, itu tetap menjadi barangnya, meskipun barang tersebut bukan di gudangnya. Ya, meskipun barang tersebut bukan di gudangnya. Jadi hati-hati ketika Anda mengetahui barang titipan, Anda harus bisa menentukan apakah itu barang milik entitas atau tidak. Ya. Demikianlah pembahasan awal tentang sediaan metode konsistoris. Mudah-mudahan ini bisa membawa Anda kepada pemahaman yang lebih komprehensif tentang sediaan. Terima kasih.